Pemirsa, tak kurang 350 mahasiswa dari berbagai negara mengikuti lomba debat yang bertajuk Bali Australia Debate Championship 2019. Dalam ajang bergensi tersebut, dua tim Indonesia yakni tim Universitas Bina Nusantara dan Universitas Atma tampil gemilang berkompetisi di Grand Final dalam ajang sebelumnya sebagai persiapan menghadapi ajang lanjutan tingkat dunia. Ketua Panitia Bali Australia Debate Championship 2019, Giovanni Reynaldo menjelaskan, ajang ini pernah dilaksanakan di Bali dan tahun 2019 kembali dilaksanakan untuk menaikkan standar perhelatan dengan keikutsertaan tim-tim yang mengikuti debat dan tim juri. Topik debat yang dipilih cukup banyak, mulai dari sosial, ekonomi, politik hingga pariwisata, tergantung isu-isu yang tengah hangat dewasa ini. Dipilihnya Bali sebagai lokasi kegiatan tingkat internasional itu karena banyak orang Australia dan Asia umumnya sangat mengetahui Pulau Dewata yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia dan banyak dikunjungi wisatawan. Kenapa Bali? Karena kan pertama orang-orang Australia pada umumnya dan Asia mereka tahu cukup banyak tentang Bali. Kedua, karena kita pengen kasih pengalaman berbeda di acaranya sih. Karena kan biasanya turnamen-turnamen kayak gini di hotel-hotel di tengah kota. Nah, ini kita coba bikin yang acaranya ada ke pantai. Kita bikin biar lebih rileks tapi atmosfer kompetisinya tetap berasa. Co-Convener William Ernest Silanu menyatakan rangkaian pelaksanaan debat ini cukup panjang, yakni 8 hari. Proses pemilihan peserta yang masuk nominasi dilakukan dengan pendaftaran, kemudian selama 3 hari menjalani tahap penyisihan. Babak penyisihan berlangsung hingga terpilih 8 tim terbaik yang masuk ke perempat final, hingga grand final pada lomba debat paling bergengsi di Asia tersebut. Lomba debat tersebut diikuti 30 universitas dari 13 negara, diantaranya Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Tiongkok, Hong Kong, dan Australia. Setelah di sini harapannya buat Indonesia di tim-tim Indonesia di sini kan ada dari kurang lebih 7 kampus dari Indonesia. Diharapkan mereka bisa dapat berkompetisi di ajang selanjutnya yaitu World Debate Champion. Itu tingkatnya sudah satu sedunia. Ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika. Di sini hanya Asia aja. Gitu. Jadi biasanya di sini pemenangnya ini mereka udah dia sudah menang di acara Australasian ini, mereka bisa lanjut ke tingkat berikutnya yaitu World Debate Champion. Salah satu juri debat yang juga mahasiswa ITB Bandung, Vincentius Michael mengakui lomba debat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dalam mengembangkan pikiran kritis dan menjadikan masyarakat semakin peduli terhadap isu-isu penting. Mereka diajarkan cara menyampaikan pendapat dan mengkomunikasikan pendapat yang dimiliki, terutama dalam medium bahasa Inggris. Lomba debat juga melatih kecakapan, membangun kepercayaan diri di depan publik, dan kemampuan untuk membangun suatu kasus dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu hanya 30 menit. Dan 30 menit ini mereka tidak boleh mengakses internet, jadi mereka harus dari preparation competition, mereka harus banyak membaca, mereka harus banyak mengumpulkan materi yang mereka harus sudah persiapkan. Dan 30 menit ini juga topiknya random dengan istilah mereka tidak tahu topik apa yang akan mereka debatkan di hari H dan topik apa yang akan didebatkan tiap ronde, sehingga kemampuan untuk kita work under pressure sangat dites juga, dan kemampuan kita untuk mampu berpikir dan kritis dan cepat juga sangat dites. Salah satu peserta debat, Raihan, asal Universitas Bina Nusantara mengungkapkan, dalam ajang ini dirinya mengangkat tema penerapan penghakiman secara internasional kasus hukum di Afrika. Sistem kediktatoran dapat dihukum dengan intervensi kehakiman yang dibawa ke sistem kehakiman tingkat internasional. Kehakiman lokal supaya itu dibawa ke tingkat internasional. Tapi tim oposisinya juga bilang banyak hal-hal bagus. Kehakiman lokal ini juga penting, di mana ada norma-norma masyarakat yang tidak bisa dilakukan jika itu dilakukan oleh kehakiman internasional. Karena kehakiman internasional kan isinya mungkin dari orang-orang dari negara barat atau ya mostly white people yang emang bekerjanya itu beda banget antara orang-orang di Afrika dan area-area tertentu. Menurut pengamatan beberapa hari penilaian sampai babak akhir, Raihan melihat potensi mahasiswa Indonesia cukup besar dan mampu bersaing dengan mahasiswa Asia lainnya. Peserta Indonesia memiliki performa yang bagus dalam beberapa kategori dengan penyampaian bahasa Inggris. Dua tim Indonesia juga tampil gemilang di kompetisi ini, yaitu masing-masing dari kampus Universitas Bina Nusantara dan Universitas Atma Jaya. Topik yang diangkat dalam debat ini dipilih secara acak, sehingga mereka tidak mengetahui tema yang nantinya dipilih tim juri untuk kemudian dipresentasikan. Tim wakil Indonesia berhasil masuk berkompetisi di grand final ajang yang sudah digelar sebagai persiapan pada ajang lanjutan tingkat dunia.